Halo Quantimates, ketemu lagi di video Quantimatics. Kita akan lanjut bahas matriks. Di video ini kita akan bahas tentang determinan dan juga transpose. Kita mulai dari determinan dulu ya. Jadi apa sih determinan itu? Determinan merupakan nilai tunggal yang dapat dihitung dari sebuah matriks persegi. Kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya kita udah kenalan sama matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki baris sama dengan kolom. Contoh, matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3, itu namanya matriks persegi ya. Nah, determinan biasa dituliskan atau dinotasikan dengan det A atau ini namanya lambang determinan ya. Jadi dua garis yang menghimpit nama matriksnya. Oke, kita akan mulai bahas bagaimana cara mencari nilai determinan dari matriks 2 kali 2. Misal, kita punya matriks A yang komponennya adalah A, B, C, D. Untuk mencari determinannya, teman-teman bisa pakai rumus ini ya. A dikali D dikurang B dikali C. A dikali D itu gampangnya perkalian silang antara dua komponen yang bersilangan, dan B dikali C juga sebaliknya. Dan kita kurang ya, jangan kebalik nih, kita kurang. Contohnya, misal kita punya matriks A 3, 4, 2, 7. Maka untuk mencari nilai determinannya dapat kita hitung dengan cara perkalian silang antara 3 dan 7 dikurangi sebaliknya perkalian 4 dan 2. Maka determinan matriksnya adalah 21 dikurangi 8 alias 13. Ya, agak ke bawah banget ya nulisnya ya. Semoga masih kelihatan teman-teman ya. Nah, kalau matriks 3 kali 3 gimana, Kak? Oke, matriks 3 kali 3. Misal kita punya matriksnya seperti ini. Cara gampangnya, teman-teman tuliskan dulu ulang semua komponen dalam matriksnya. Setelah itu, kolom pertama dan kolom kedua dari matriks itu kita salin keluar matriksnya seperti ini. Jadi semua isi matriks kolom satu matriksnya kita pindahin ke sini, kita salin gitu ya. Komponen kolom keduanya juga kita salin keluar sini. Kenapa Kak harus disalin? Karena kita akan menggunakan metode yang menggaris-garis nih. Teman-teman bisa coba diingat-ingat cara menggarisnya ya. Pertama, AEI kita garis, ini nanti akan jadi penjumlahan, BFG juga, CDH juga. Lalu kita garis sebaliknya, mulai dari CEG, lalu AFH, dan BDI. Terus kalau udah digaris seperti itu, gimana Kak cara menghitungnya? Nah, cara menghitung determinan matriks A-nya kita cari menggunakan penjumlahan dan pengurangan aja. Jadi AEI, ini A dikali E dikali I gitu ya, ditambah dengan BFG yang ini, kemudian CDH, dikurangi CEG, AFH, dan BDI. Oke, supaya lebih kebayang kita contohin ya. Misal ada matriks 2, 1, 3, 0, 4, 2, 1, min 1, 5 gitu ya komponen-komponennya. Caranya tadi gimana? Pertama kita tulis ulang dengan salinan kolom pertama dan kolom kedua. Kalau teman-teman perhatikan ini sama ya. Ini kolom pertamanya kita salin keluar, kolom kedua ini juga kita salin keluar. Setelah itu kita garis. Yang pertama ini set. Ini jadi penjumlahan ya. Terus ini jadi penjumlahan, ini jadi penjumlahan. Sementara garis sebaliknya pakai warna lain. Ini jadi pengurangan, ini jadi pengurangan, ini jadi pengurangan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Tadi dari yang penjumlahan dulu nih. Yang penjumlahan ada 2 kali 4 kali 5. 40 ya teman-teman. Ditambah 1 kali 2 kali 1. 2. Ditambah lagi 3 kali 0 kali min 1. 0. Oke, itu yang penjumlahan. Sekarang yang pengurangan. 3 dikali 4 dikali 1, 12, tapi kita kurangi. 2 dikali 2 dikali min 1, hasilnya adalah min 4. Tetap dikurang tapi min ya. Terus terakhir 1 dikali 0 dikali 5. Berarti dikurangi 0. Yang 0-nya kita abaikan aja, karena nggak mempengaruhi apa-apa. Sisanya ini 42 dikurangi 12 tambah 4 ya. Kok tambah Kak? Karena minus ketemu minus ya. Teman-teman pasti masih ingat kan? Oke, lanjut. Berarti ini 30 ditambah 4. Maka determinan dari matriks A adalah 34. Seperti itu. Oke.
Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini ada 2 contoh soal lainnya. Teman-teman boleh pause dulu videonya dan coba kerjain. Kakak akan bahas, nanti teman-teman cocokin ya jawabannya sama atau enggak. Oke, yang pertama, matriks 2 kali 2. Maka dapat dengan mudah kita tulis rumusnya adalah A dikali D dikurang B dikali C ya. Gampangnya ini tinggal kita kali 6 dikurang 5 dikali min 1 min 5. Jadi minus ketemu minus plus 6 tambah 5, maka determinan matriksnya adalah 11. Oke, itu untuk yang matriks 2 kali 2. Sekarang matriks yang 3 kali 3. Seperti yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng, cara pertama adalah kita salin dulu ulang komponen-komponen di kolom pertama dan kolom kedua dari matriks yang kita punya ya. Lalu kalau sudah, kita garis untuk yang penjumlahan dulu. 1, 2, 3 penjumlahan. Oke, kita tulis dulu deh biar nggak pusing. 2 kali 4 kali 2, 16. Ditambah 1 kali 2 kali 3, 6. Ditambah 3 kali 1 kali 1, 3. Oke, sekarang yang negatif. Yang pengurangan. Berarti dari sini ke sini ke sini. Kita kurangi dengan 3 kali 4 kali 3, 36. Dikurangi 2 kali 2 kali 1, 4. Dikurang 1 kali 1 kali 2, 2. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan penjumlahan dan pengurangannya. Maka kita dapatkan determinan matriks A sama dengan ini 25 dikurangi 36 dikurangi 4 dikurangi 2 gitu ya. Maka ini jadi minus 11 minus 6. Maka hasil akhir dari determinan A-nya adalah minus 17. Oke, teman-teman silahkan ingat-ingat cara mencari mana yang harus dijumlah, mana yang harus ditambah ya. Kalau sisanya tinggal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat biasa aja. Oke, itu tentang determinan. Kita lanjut ke transpose. Ini lebih simpel konsepnya dibandingkan determinan. Transpose itu merupakan pertukaran baris dan kolom. Supaya teman-teman ingat dengan mudah, ingat aja kalau transpose itu dilambangkan dengan pangkat T seperti ini. Ya, ini namanya transpose. Kemudian artinya apa? Artinya adalah pertukaran baris dengan kolom. Jadi barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris. Oke. Contoh, kita masuk ke contoh aja ya. Misal kakak punya A seperti ini matriksnya. Lalu A transposnya tinggal kita balik. Yang awalnya dia baris pertama, 2 sama 3 jadi kolom pertama. Di matriks transposnya ya. Lalu baris kedua, 1 sama 2 jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Gampang aja ya gitu ya. Nah, mau bentuknya bagaimanapun matriksnya, jangan bingung. Ingat-ingat aja baris jadi kolom. Baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Sesimpel itu aja. Tapi tetap kita latih ya supaya terbiasa. Teman-teman boleh pause dulu videonya. Nanti cocokin ya jawabannya. Oke, seperti yang tadi kakak jelasin. Baris pertama jadi kolom pertama. 9 sama 3. Baris kedua jadi kolom kedua. Min 1 sama 2. Baris ketiga jadi kolom ketiga 7 sama minus 6. Seret jadi deh matriks transposnya. Yang kedua, lagi baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Selesai, ini adalah matriks transpose. Nah, tadi kan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ukuran mereka juga akan bertukar. Yang awalnya ukuran baris jadi ukuran kolom. Contoh, ini kakak ganti warna ya supaya nggak bingung. Nah, matriks A ukurannya berapa teman-teman masih ingat nggak? Barisnya berapa? Barisnya 3, kolomnya 2. Baris kali kolom ya. Nah, matriks transposnya akan terbalik nih jadi 2 kali 3. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Sementara kalau matriks yang sebelah sini, yang A ini, ukurannya berapa? 3 kali 3. Jadi kalau dibalik pun ya akan tetap 3 kali 3. Gitu ya. Kalau misalnya ada matriks P ukurannya 1 kali 3, maka P transpose akan jadi 3 kali 1. Gitu ya. Jadi perhatikan juga matriks transpose ini walaupun simpel, tapi jangan sampai salah ketika mengerjakan soal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman terima kasih sudah nonton. Lanjut ke video berikutnya tentang matriks juga. Thank you.